Halo, kembali lagi bersama saya Banon Gautama. Saya akan membacakan buku berjudul Yes to Life. Katakan ya pada kehidupan, apapun yang terjadi. Penulis Viktor E. Frankl, yaitu penulisnya buku Man's Search for Meaning yang terjual lebih dari 18 juta eksemplar. Nanti akan ada kata pengantar dari Bapak Daniel Goleman. Ini juga ada komentar dari Dr. Jimmy Ardian, SPKJ, Psikiater Siloam Hospitals, Bogor. Frankl mengajak kita untuk melihat bahwa kehidupan yang bermakna bisa dimulai dari apa yang kita miliki saat ini. Oke, mari kita mulai. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf atas kekurangan dari pembacaan saya atau mungkin ada suara-suara yang masuk dan tidak perlu ke mikrofon saya ini. Oke, Yes to Life, karya Viktor E. Frankl. Pengantar Daniel Goleman. Sungguh, kehadiran buku ini merupakan mukjizat kecil bagi saya. Kuliah yang menjadi dasar gagasan utama buku ini disampaikan pada 1946 oleh Viktor E. Frankl, seorang psikiater, hanya 11 bulan setelah dia dibebaskan dari kamp kerja paksa tempat dia, belum terlalu lama sebelumnya, berada di ambang kematian. Kuliah-kuliah tersebut yang diedit sendiri menjadi buku oleh Frankl pertama kali diterbitkan dalam bahasa Jerman oleh penerbit asal Wina bernama Franz Deutig. Buku itu tidak dicetak ulang dan terlupakan begitu saja sampai penerbit lain, yaitu Belz, menemukannya dan meminta izin untuk menerbitkan ulang. Buku Yes to Life ini pun belum pernah diterbitkan dalam bahasa Inggris sampai saat ini. Selama masa pendudukan Nazi yang panjang, peminat kuliah-kuliah Viktor Frankl yang diterbitkan dalam buku ini sangat merindukan dorongan moral dan intelektual yang ditawarkannya dan memiliki kebutuhan mendesak akan pedoman etika yang baru. Holocaust telah menyebabkan jutaan orang kehilangan nyawa di kamp konsentrasi, termasuk kedua orang tua dan istri Frankl yang sedang hamil. Namun, di tengah tragedi pribadi dan duka mendalam yang dirasakannya akibat kehilangan besar itu, Frankl mampu menempatkan penderitaannya dalam sebuah perspektif yang menginspirasi jutaan pembaca karyanya, Man's Search for Meaning, Naura Publishing 2018, dan juga dalam kuliah-kuliahnya yang dikumpulkan dalam buku ini. Dia tidak sendiri dalam penderitaan dan pengalaman mendekati ajal serta dalam menemukan pijakan untuk masa depan yang penuh harapan. Setelah mengalami kesengsaraan tak terperikan, seorang gadis yang merupakan putri pasangan suami istri penyintas Holocaust mengisahkan kepada saya tentang jaringan pertemanan kedua orang tuanya yang sebagaimana Frankl berhasil selamat dari pengalaman mengerikan di kamp kematian. Semula, saya mengira dia akan menceritakan kehidupan mereka yang kalaupun tidak depresif, terbelenggu pandangan yang pesimistis. Namun, dia menceritakan pada saya saat dia tumbuh besar di pinggiran kota Boston. Orang tuanya sering berkumpul dengan teman-teman mereka yang juga sama-sama mantan penghuni kamp kematian Nazi dan mengadakan pesta. Para wanita, sebagaimana sering dikatakan nenek saya yang kelahiran Rusia, akan berdandan habis-habisan, mengenakan pakaian terbaik mereka, berbusana glamor seolah mereka akan menghadiri pesta dansa yang mewah. Mereka akan berkumpul di sekeliling makanan yang berlimpah, berdansa, dan bersenang-senang bersama, menikmati hidup yang indah setiap ada kesempatan. Begitulah gadis itu menggambarkannya. Dia selalu ingat bagaimana ayahnya berseru, "Ini yang namanya hidup." Setiap kali mengalami kesenangan yang paling sederhana sekalipun.
Katanya, mereka tak pernah melupakan bahwa hidup adalah sebuah karunia dan Nazi telah gagal merampasnya. Mereka bertekad, setelah neraka yang mereka alami, untuk selalu mengatakan ya pada kehidupan, apapun yang terjadi. Ungkapan yes to life, katakan ya pada kehidupan, Frankl mengingatnya, berasal dari lirik lagu yang dinyanyikan secara sotto voce, yaitu sepelan mungkin, agar tidak memancing kemarahan sipir penjaga. Lagu itu dinyanyikan para tawanan di 4 camp yang pernah dihuninya, salah satunya Camp Buchenwald yang terkenal. Lagu itu memiliki asal muasal yang unik. Salah satu komandan Camp Buchenwald yang semula dibangun pada tahun 1937 untuk menampung tahanan politik, memerintahkan penulisan sebuah lagu untuk camp. Para tawanan yang seringkali sudah kelelahan karena kerja paksa dan porsi makanan yang sedikit dipaksa menyanyikan lagu itu berulang-ulang. Seorang mantan tawanan mengatakan bahwa mereka mengerahkan seluruh kebencian demi bisa menyanyikan lagu itu. Namun, bagi sebagian yang lain, lirik lagunya justru menumbuhkan pengharapan. Terutama bait berikut ini. Whatever our future may hold, we still want to say yes to life. Because one day the time will come, then we will be free. Apapun yang ada di masa depan, kita tetap ingin mengatakan ya kepada kehidupan. Karena suatu hari waktu akan tiba, lalu kita semua bebas merdeka. Kalau para tawanan Buchenwald yang disiksa kelaparan dan kerja paksa hingga hampir kehilangan nyawa, mampu menemukan harapan dalam lagu itu di tengah penderitaan mereka yang seakan tak pernah berakhir, Frankl bertanya pada kita, tidakkah seharusnya kita yang hidup jauh lebih nyaman dari mereka mampu pula mengatakan ya kepada kehidupan, terlepas apapun yang akan disajikan hidup kepada kita? Kredo afirmasi atas kehidupan itu juga menjadi judul buku ini. Pesan yang sengaja diperkuat Frankl dalam berbagai pembicaraannya. Tema-tema dasar yang dirangkumnya dalam Man's Search for Meaning, buku yang dibaca luas di seluruh dunia, tampak dalam kuliah-kuliahnya yang disampaikan pada Maret dan April tahun 1946, di antara waktu Frankl menulis Man's Search for Meaning dan saat penerbitannya. Ungkapan yes to life, Frankl mengingatnya, berasal dari lirik lagu yang dinyanyikan secara sotto voce. Bagi saya, resonansi dengan gagasan yes to life lebih bersifat pribadi. Kakek nenek saya datang ke Amerika sekitar tahun 1900, menghindar dari masa-masa awal kebencian dan kebrutalan serupa yang dialami Frankl dan para tawanan Nazi lain. Frankl menyampaikan kuliahnya pada Maret 1946 di sekitar masa kelahiran saya. Keberadaan saya seolah menjadi perlawanan orang tua saya terhadap kekelaman yang mereka saksikan pada masa itu. Sebuah tanggapan terhadap kengerian yang sama, tanggapannya justru merayakan kehidupan. Menengok kaca spion ke masa yang lebih dari 7 dekade lalu itu, realitas yang dibicarakan Frankl dalam kuliah-kuliah ini sudah lama berlalu. Berekor trauma dan harapan yang saling menyusul dari generasi ke generasi. Kami, anak-anak pasca perang, menyadari kengerian kamp-kamp konsentrasi, kamp-kamp kematian itu. Sementara sekarang ini hanya sedikit sekali anak-anak muda yang tahu bahwa Holocaust pernah terjadi. Meskipun begitu, pesan-pesan Frankl yang terbentuk dari berbagai derita dan ujian yang ditanggungnya secara mengejutkan juga mendapatkan relevansinya di masa sekarang. Mengakui kebohongan besar adalah salah satu tugas pekerjaan rumah pelajaran
kewarganegaraan di sekolah menengah saya di California, kebohongan besar biasanya menjadi rencana standar dalam sebuah propaganda. Di kalangan Nazi, kebohongan besar itu adalah klaim bahwa ras Arya adalah ras paling unggul dan ditakdirkan menguasai dunia. Kekalahan Nazi menumbangkan fantasi itu. Ketika Perang Dunia II usai dan Perang Dingin mengintai, muncul pula kekhawatiran bahwa Rusia pun akan menggunakan propaganda sebagai salah satu senjata. Itulah sebabnya anak-anak SMA di masa saya belajar mengenali dan melawan kebenaran semu yang membahayakan. Sebagai pencegahan melawan kebohongan yang dilancarkan Rusia ketika itu, kami belajar mengenali prinsip-prinsip dasar disinformasi, salah satunya topik kebohongan besar. Propaganda, sebagaimana saya pelajari dalam mata pelajaran kewarganegaraan, bersandar bukan hanya pada kebohongan dan fitnah, tetapi juga penyebaran stereotip negatif yang merusak kredibilitas, istilah-istilah yang menyinggung, dan siasat-siasat lain untuk memanipulasi opini dan keyakinan masyarakat demi memaksakan sebuah agenda ideologis. Propaganda memainkan peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat yang dikuasai blok poros, yaitu Jerman, Italia, dan Jepang. Hitler berpendapat bahwa orang akan percaya pada sesuatu yang sering diulang-ulang. Dan jika informasi yang berlawanan dengannya terus-menerus disangkal, dibungkam, atau ditolak dengan kebohongan lainnya. Frankl tahu benar propaganda beracun yang dimanfaatkan oleh Nazi dalam meraih kekuasaan dan hal-hal keji lainnya. Semua itu ditujukan, menurut pengamatan Frankl, langsung pada nilai eksistensi manusia, menekankan pada betapa tidak berharganya hidup. Setidaknya bagi orang-orang yang seperti juga Frankl jatuh ke dalam kategori yang kena fitnah, antara lain kalangan Gypsy, gay, Yahudi, pembangkang politik, dan lain-lain. Saat menjadi tawanan di kamp konsentrasi Nazi, Frankl mengalami sendiri menjadi korban kebohongan sistematik, menjadi bulan-bulanan disiksa para penjaga kamp yang menganggapnya serta tawanan lainnya lebih rendah daripada manusia. Ketika dia memberikan kuliah-kuliah yang terangkum dalam buku ini, hanya 9 bulan setelah pembebasannya dari kamp kerja paksa Turkheim, Frankl memulai pembicaraannya dengan mengutuk propaganda negatif Nazi yang telah menghancurkan segala makna, etika kemanusiaan, dan nilai kehidupan. Frankl dan warga Wina pengikutnya tahu benar, Nazi telah mengasah keterampilan propaganda mereka hingga tingkat tinggi. Namun, pelajaran kewarganegaraan yang mengajari bagaimana mengidentifikasi hoaks itu sudah lama dilupakan. Selama berabad-abad, sebagaimana sekarang ini, rentetan disinformasi serupa digunakan oleh para penguasa otoriter di seluruh dunia. Tanda-tandanya sangat jelas, seperti memberangus media oposisi, membungkam suara-suara pembangkang, dan memenjarakan para wartawan yang melaporkan sesuatu yang bertentangan dengan garis penguasa. Bahaya menggantikan berita yang benar dan objektif dengan rentetan kebohongan, teori konspirasi yang lemah, dan ujaran kebencian seperti kita lawan mereka, makin diperkeras oleh media digital. Mereka yang sama-sama percaya pada berita hoax dapat dengan mudah menemukan orang-orang berpikiran serupa, lalu berkelompok tanpa perlu khawatir akan menemukan pandangan atau bukti yang bertentangan. Begitulah aturan propaganda. Saya tidak ingat secara spesifik topik kebohongan besar yang muncul dalam tugas pekerjaan rumah saya. Namun, saya bisa menyebut beberapa yang terbongkar selama beberapa dekade. Salah satunya tentang merokok. Pemerintah Amerika menekankan pentingnya memberikan rokok pada tentara sekutu di Eropa dan Asia, sehingga menanamkan pada sebuah generasi
sebuah kebiasaan yang pada akhirnya memperpendek umur mereka. Pada masa muda saya, merokok dipandang sebagai perbuatan keren dan glamor. Dalam kurung, iklan pun bisa menjadi bagian dari sebuah kebohongan besar. Kini semua tahu kebiasaan merokok meningkatkan resiko penyakit kanker, serangan jantung, dan kematian dini. Kebohongan besar lain terkait dengan perusahaan listrik lokal di tempat saya tinggal, PG&E. Di masa saya remaja, perusahaan penyedia energi itu memiliki citra yang dapat dipercaya. Kini kita semua tahu bahwa perusahaan listrik itu adalah perusahaan swasta yang serakah dan mengambil keuntungan besar, alih-alih mengalokasikan dana untuk pemeliharaan infrastruktur. Dan sekarang, organisasi yang dulu dapat diandalkan itu malah menjadi penyebab banyak kebakaran hutan dan menuju bangkrut. Pelajaran yang dulu saya dapatkan dalam menengarai propaganda kini hilang dari kurikulum sekolah. Namun kelihatannya waktunya telah tiba lagi untuk kita membela kebenaran dan nilai-nilai dasar kemanusiaan yang kini kembali berhadapan dengan para pengumbar propaganda yang meludahkan kebencian. Inilah saatnya kita mengembalikan pelajaran kewarganegaraan, menyatakan pendapat dengan baik, menjadi warga negara yang bertanggung jawab, dan mengenali kebohongan besar masa kini. Hal itu sebenarnya sudah mulai terjadi. Berbagai prakarsa baru di berbagai belahan dunia sedang bekerja sama memastikan para siswa SMP dan SMA mendapatkan pelajaran dalam bidang yang sangat krusial ini. Di zaman ketika segala macam media menjadi alat persuasi dan propaganda, semua menjadi sesuatu yang layak kita pertanyakan. Mungkin terasa ganjil bagi para pembaca sekarang bahwa Frankl menghabiskan banyak waktu untuk mempersoalkan asumsi-asumsi yang melatari eutanasia, yaitu bukan dalam makna harafiahnya kematian yang tanda petik baik, kematian yang baik, lembut dan tanpa sakit, melainkan dalam arti negatifnya bahwa ada kehidupan tertentu yang tak lagi memiliki nilai, termasuk kehidupan orang-orang yang menderita gangguan mental, gangguan perkembangan, sehingga kematian mereka dapat diterima. Nazi telah membunuh orang-orang seperti itu. Tidak diragukan lagi. Sebuah fakta yang masih segar terpatri dalam benak Frankl hanya beberapa bulan setelah perang berakhir. Sebagai seorang psikiater, Frankl tentu sangat sadar akan kebijakan eutanasia yang membunuh orang-orang dengan gangguan mental. Mereka yang tak ada beda dengan pasien-pasiennya di lembaga tempatnya bekerja sebelum perang. Frankl menyatakan bahwa penderitaan, bahkan sakit yang tak tersembuhkan, dan martabat menjalani tanda petik kematian sendiri bisa sangat penuh makna. Di hadapan kematian, sekedar contoh, bisa jadi masih ada rasa keberhasilan diri, baik itu dalam mempertahankan sikap tertentu atau dalam pemenuhan makna hidup orang tersebut. Karenanya, menurut Frankl, tidak ada yang berhak menilai hidup seseorang itu tak berarti atau menganggap orang lain tidak layak memiliki hak untuk hidup. Frankl sendiri baru saja bebas dari kamp konsentrasi, tempat para tawanan seperti dirinya tidak dianggap ada. Walaupun Holocaust dianggap sebagai kejahatan atas kelompok-kelompok etnis, politik, dan agama yang dipandang Nazi sebagai tak berguna, kebijakan pemusnahan massal juga diberlakukan pada mereka yang menyandang gangguan mental dalam jumlah yang tidak sedikit, hingga ratusan ribu. Anehnya, pendekatan yang mereka lakukan berhasil. Dari gerakan eugenetika Amerika, sebuah bentuk Darwinisme sosial yang membenarkan masyarakat untuk membersihkan kelompoknya sendiri dari mereka yang dianggap tanda petik tidak layak, seringkali dengan melakukan sterilisasi paksa. Alasan inilah yang kemudian diterapkan sebagai logika program oleh Nazi yang tentu sangat mengerikan. Untungnya, pembunuhan terhadap orang-orang seperti itu
secara luas sudah tidak lagi dipilih sebagai taktik menangani orang-orang yang dulu dianggap tidak diinginkan. Sekarang ini perdebatan eutanasia hanya menyangkut sisi kematian yang baik dari istilah tersebut, di mana seorang penderita sakit parah yang biasanya merasakan sakit yang luar biasa memilih untuk mati demi mengakhiri penderitaannya sendiri. Kontribusi utama Frankl di dunia psikoterapi adalah apa yang disebutnya sebagai logoterapi, yang menangani permasalahan psikologi dengan cara membantu orang untuk menemukan makna dalam hidup mereka. Ketimbang sekedar mencari kebahagiaan, dia mengemukakan bahwa kita bisa mencari tujuan yang disajikan oleh hidup untuk kita. Kebahagiaan sendiri tidak termasuk dalam kategori tujuan hidup. Kesenangan tidak memberikan makna pada hidup kita. Sebaliknya, dia menegaskan bahwa episode kehidupan tergelap dan tanpa kesenangan sekalipun bisa menjadi masa-masa bagi kita untuk menjadi dewasa dan menemukan makna. Dia bahkan menyatakan bahwa semakin sulit masalah dan tantangan hidup yang kita alami, maka semakin banyak makna yang kita temukan di dalamnya. Frankl berpendapat bahwa cara kita menangani kesulitan dan penderitaan dalam hidup akan menunjukkan siapa diri kita. Jika kita tidak mampu mengubah nasib kita, setidaknya kita bisa ikhlas menerimanya, beradaptasi dengannya, dan mungkin mengalami pertumbuhan dalam diri kita meski di tengah berbagai kesulitan. Pendekatan ini merupakan bagian dari aliran yang disebut terapi eksistensial, yang membahas isu-isu kehidupan yang lebih besar, seperti menghadapi penderitaan dan kematian. Semua yang menurut Frankl dapat dihadapi secara lebih baik saat orang memiliki tujuan hidup yang jelas. Terapi-terapi eksistensial termasuk versi Frankl berkembang terutama sebagai bagian dari gerakan psikologi manusiawi yang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an dan berlanjut hingga beberapa dekade kemudian. Yang pasti, sebuah garis keturunan yang sangat kuat dari logoterapi dan analisis eksistensial masih berkembang hingga sekarang. Dalam pandangan Frankl, ada 3 cara utama orang memenuhi makna hidupnya. Pertama, tindakan atau aksi, seperti menciptakan sebuah karya, entah itu seni atau kegiatan apapun yang dicintai. Sesuatu yang akan bertahan lebih lama dari usia kita dan terus memberikan manfaat. Kedua, ujar Frankl, makna bisa ditemukan saat kita menghargai alam, karya seni, atau cukup dengan mencintai seseorang. Frankl mengutip Kierkegaard bahwa pintu kebahagiaan selalu membuka ke arah luar. Yang ketiga, orang dapat menemukan makna hidupnya ketika ia beradaptasi dan merespon batas-batas yang tak terhindarkan atas kemungkinan-kemungkinan hidupnya, seperti saat menghadapi kematian atau menanggung nasib yang mengerikan seperti menjadi tawanan di kamp konsentrasi. Pendek kata, hidup kita mendapatkan makna lewat tindakan-tindakan kita, lewat mencinta, dan lewat penderitaan. Di sini, saya teringat nasihat kehidupan yang disampaikan Dalai Lama pada perayaan ulang tahunnya yang ke-80. Saat saya menulis A Force of God, The Dalai Lama Vision of Our World. Pertama, beliau menyarankan, kuasai kendali internal atas pikiranmu dan caramu menanggapi kesulitan hidup. Lalu, jalanilah etos welas asih dan kedermawanan, dorongan untuk menolong orang lain. Terakhir, bertindaklah atas dasar pandangan-pandangan itu, apapun yang disajikan hidup untukmu. Frankl mengutip juga rumusan yang senada dari Rabbi Hillel hampir 2000 tahun lalu.
Terjemahannya kira-kira begini. Jika aku bukan untuk diriku, siapa lagi yang tersedia untukku? Jika aku bukan untuk orang lain, apakah artinya aku ini? Dan jika bukan sekarang, lalu kapan? Bagi Frankl, ini berarti bahwa setiap diri kita mempunyai tujuan hidup yang unik dan bahwa melayani orang lain menjadikan hidup kita mulia. Cakupan tindakan kita tidak terlalu penting ketimbang seberapa baik kita merespon tuntutan tertentu dalam hidup kita. Benang merah dari ketiga nasihat itu adalah tentang cara kita menanggapi realitas kehidupan, waktu demi waktu, di sini dan saat ini. Mengungkapkan tujuan kita dalam sebuah etos kehidupan sehari-hari. Hidup kita secara terus-menerus menampakkan pertanyaan akan makna hidup kita, yang kita jawab dengan cara kita menanggapi kehidupan itu sendiri. Yang pasti, Frankl juga melihat kelemahan manusia. Setiap kita, katanya, tidaklah sempurna, tapi ketidaksempurnaan dalam cara kita sendiri. Dia juga memberikan sebuah pemaknaan positif dalam hal ini, menyimpulkan bahwa kekuatan dan kelemahan kita yang unik membuat kita tidak tergantikan. Sebagian besar mereka yang, sebagaimana Frankl, terbebaskan dari kamp konsentrasi Nazi, memilih pindah ke negara lain ketimbang kembali ke kampung halaman, tempat di mana terlalu banyak tetangga mereka yang telah berubah menjadi ancaman. Namun, Viktor Frankl memilih untuk tetap tinggal di kampung halamannya di Wina setelah pembebasan dan menjadi kepala bagian neurologi di rumah sakit utama kota Wina. Frankl sering dibuat bingung oleh warga Austria di sekitarnya yang mengaku tidak tahu menahu tentang kengerian kamp konsentrasi yang baru saja dialami Frankl. Bagaimanapun, bagi Frankl, alibi teman-teman senegaranya itu agak lemah. Dia merasa mereka memilih untuk tidak tahu. Penyintas kamp Nazi yang lain, yaitu psikolog sosial Erwin Staub, diselamatkan dari kematian oleh Raoul Wallenberg, seorang diplomat yang membuatkan paspor Swedia bagi ribuan warga Hungaria demi menyelamatkan mereka dari Nazi. Staub mempelajari kekejian dan kebencian, dan dia menemukan bahwa salah satu akar dari kejahatan seperti itu adalah pengabaian. Orang-orang yang memilih untuk bersikap tidak melihat, memilih untuk tidak mau tahu. Ketidakacuhan itu dipandang oleh pelaku kekejaman sebagai bentuk persetujuan secara diam-diam. Namun, saat para saksi bersuara dan melakukan protes atas tindak kejahatan yang terjadi, dalam pengamatan Staub, itu akan menyulitkan pelaku kejahatan. Bagi Frankl, sikap tak tahu menahu yang ditemuinya di Wina pada masa pasca perang itu menyangkut kamp konsentrasi Nazi yang tersebar di seluruh penjuru Austria, serta sikap, tanda petik, sikap lupa warga Wina atas nasib tetangga mereka yang dipenjara dan tewas di kamp-kamp ini. Iktikat yang melambari sikap tak tahu menahu itu, Frankl menekankan, lahir dari keinginan menghindari tanggung jawab atau rasa bersalah terhadap kejahatan yang terjadi. Frankl melihat, pada umumnya, orang menjadi tak peduli karena didorong oleh penguasa yang otoriter. Sebuah fakta yang juga terjadi di zaman sekarang. Sikap tanpa dosa serupa, saya sama sekali tidak menduga, memiliki resonansinya. Pada masa kini, di dalam munculnya ketegangan antar generasi, anak-anak muda di seluruh dunia marah pada generasi yang lebih tua karena mewariskan planet yang hancur, di mana kerusakan lingkungan tak tercegah akan berlangsung selama puluhan tahun mendatang, bahkan berabad-abad kemudian. Ketidakpedulian terhadap lingkungan ini sudah berlangsung berabad-abad, sejak revolusi industri. Sejak saat itu,
kita telah menyaksikan penemuan platform dan proses manufaktur yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar muncul di era ketika kita sama sekali tidak bisa menduga dampak ekologisnya. Kemajuan dalam sains dan teknologi menjadikan dampak ekologis ini makin tampak jelas, sehingga memunculkan opsi untuk lebih mencermati krisis iklim dan semoga saja akan ditangani secara meluas di seluruh dunia dan secara berkesinambungan oleh generasi mendatang. Alternatif disruptif yang benar-benar hijau seperti itu merupakan salah satu cara mengurangi suramnya bumi 2.0, planet tercinta ini dalam beberapa dekade mendatang. Sebuah fakta menarik tentang kehidupan kaum muda sekarang. Andai Frankl masih bersama kita sekarang ini, dalam kurung, dia meninggal pada tahun 1997, dia pasti akan gembira melihat banyak anak-anak muda memilih untuk peduli dan berupaya menemukan tujuan serta makna hidupnya di tengah fakta-fakta lingkungan yang mengemuka, sekaligus bertindak untuk mengatasinya. Di tengah maraknya kegilaan yang begitu mempengaruhi dunia beradab selama perang besar yang baru saja usai, Frankl merasa generasi lebih muda di masanya tidak lagi memiliki teladan yang akan memberi mereka idealisme yang penuh semangat, energi yang mendorong kemajuan. Dia merasa bahwa anak-anak muda yang menyaksikan perang telah melihat terlalu banyak kekejian, penderitaan yang tak bermakna, dan kegagalan yang menyedihkan untuk sekedar menanamkan pandangan positif, apalagi antusiasme. Tahun-tahun menjelang dan selama perang, tulis Frankl, telah benar-benar menistakan segala prinsip, melahirkan pandangan nihilistik bahwa dunia ini tidak lagi berarti. Frankl mempertanyakan, bagaimana mungkin menumbuhkan kembali dan mempertahankan konsep-konsep seperti makna mulia kehidupan yang telah secara sembrono dihancurkan oleh semburan kebohongan. Dalam wawasan lain yang juga relevan dengan kondisi saat ini, Frankl melihat bahwa pandangan materialistis, yaitu saat orang tanpa pikir panjang mengkonsumsi dan terobsesi pada apa yang akan mereka beli selanjutnya, melambangkan sebuah kehidupan yang tanpa makna, sebagaimana diistilahkannya, yaitu saat kita, tanda petik, terus melahap tanpa memikirkan moralitas. Kegairahan materialistis itulah yang saat ini mendominasi pandangan dunia, tanpa adanya makna atau tujuan batin yang lebih besar. Belum lagi kemerosotan martabat manusia yang diciptakan oleh sistem ekonomi yang selama beberapa dekade terakhir sebelum Frankl menyampaikan gagasan-gagasannya telah menghinakan pekerja pria dan wanita sebagai sekedar sarana, merendahkan derajat mereka sebagai sekedar alat mendatangkan uang bagi pihak lain. Frankl melihat hal ini sebagai penghinaan atas martabat manusia, menegaskan bahwa seorang manusia tidak sepantasnya menjadi sarana atau alat bagi sebuah tujuan. Lalu tentang kamp konsentrasi, tempat kehidupan dipandang tak ada bedanya dengan kematian, tetapi manusia tetap dieksploitasi sebagai budak dalam kerja paksa yang menguras kekuatan mereka hingga tetes darah terakhir. Dari semua itu, ditambah fakta sederhana adanya kolusi dengan pemimpin-pemimpin yang jahat. Negara-negara Eropa khususnya dihantui perasaan bersalah. Pada puncaknya, Frankl menyadari sebagai seorang yang selamat dari kamp kematian, orang-orang terbaik di antara kita tidak kembali. Kesadaran tentang hal itu melahirkan rasa berdosa mereka yang selamat, yang efeknya sangat melumpuhkan. Para penyintas kamp konsentrasi seperti Frankl, sekelompok kecil keajaiban, harus belajar lagi bagaimana bisa merasakan kebahagiaan. Berangkat dari semua penistaan itu, untuk mencapai rasa kebermaknaan dari krisis batin yang dialami, sebagaimana dirasakan Frankl, orang
akan digiring kepada pandangan yang sama sekali tidak menyenangkan, yaitu eksistensialisme nihilistik. Seperti mengingatkan kita pada drama pasca perang gubahan Samuel Beckett, Menunggu Godot, sebuah ekspresi sinisme dan keputusasaan pada masa-masa itu. Sebagaimana dinyatakan Frankl, tidak perlu kaget jika filosofi kontemporer memandang dunia ini seolah tidak berarti. Kita melompat ke masa 7 dekade kemudian atau lebih, yaitu masa sekarang. Serangkaian bukti menunjukkan bahwa banyak anak-anak muda sekarang ini mengutamakan makna dan tujuan hidup mereka, sebuah perkembangan yang mungkin tidak pernah dibayangkan Frankl, mengingat lensa gelap yang didapatnya setelah pengalaman kengerian selama menjadi tawanan Nazi. Namun sekarang mereka yang melakukan rekrutmen karyawan di berbagai perusahaan misalnya melaporkan bahwa generasi baru yang melamar pekerjaan lebih dari waktu ke waktu sebelumnya cenderung menolak bekerja di tempat yang memiliki aktivitas bertentangan dengan nilai-nilai hidup mereka. Intuisi Frankl yang menyatakan bahwa tujuan hidup sangatlah penting bagi seseorang didukung oleh sebuah lembaga riset terkemuka. Sebagai contoh, memiliki tujuan hidup akan menciptakan semacam penyangga melawan rasa sakit. Orang yang memiliki tujuan hidup, menurut data, cenderung berumur lebih panjang. Para peneliti menemukan bahwa memiliki tujuan hidup merupakan salah satu faktor penting untuk kesejahteraan fisik dan mental seseorang. Dalam drama yang digubah Beckett, Estragon dan Vladimir, dua karakter yang menunggu Godot saat sedang terjebak dalam keputusasaan abadi, sama-sama melakukan upaya bunuh diri yang ceroboh demi melarikan diri dari kesulitan yang tidak masuk akal. Sebaliknya, Frankl berhasil menciptakan sebuah program pencegahan bunuh diri pada dekade sebelum Nazi menggiringnya ke kamp konsentrasi. Di sekolah-sekolah Jerman pada masa itu juga terjadi sejumlah gelombang bunuh diri di kalangan pelajar setelah mereka menerima laporan nilai ujian yang menentukan jenjang pendidikan yang berhasil atau gagal mereka dapatkan. Namun, bunuh diri menurut Frankl mewakili ketidakbermaknaan yang tinggi. Bunuh diri, tulisnya, tidak pernah menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan kehidupan. Frankl menyarankan bahwa ketimbang merasa sedih dan melebih-lebihkan penderitaan hidup akibat nilai buruk, para pelajar hendaknya merenungkan aspirasi yang lebih besar bagi hidup mereka. Program yang diselenggarakan Frankl menurut sejumlah sumber menekan tingkat bunuh diri hingga ke titik nol pada tahun pertama diluncurkan. Siapapun yang memiliki alasan mengapa hidup akan mampu menahankan hampir semua bagaimana keadaan dalam hidupnya. Demikian dinyatakan filsuf Jerman Friedrich Nietzsche. Frankl menggunakan pepatah ini sebagai penjelasan bagi tekad kuat untuk keluar selamat dari kamp Nazi yang dia amati pada sejumlah tawanan. Mereka yang menemukan makna dan tujuan yang lebih besar dalam hidupnya, yang memiliki mimpi akan kontribusi yang dapat mereka berikan pada kehidupan. Dalam pandangan Frankl, memiliki kemungkinan lebih besar untuk selamat ketimbang mereka yang memilih untuk menyerah. Sebuah fakta penting sangat jelas di sini. Di tengah kekejian penjaga kamp, pemukulan, penyiksaan, dan ancaman kematian yang terus-menerus, terdapat satu bagian dari hidup mereka yang tetap bebas, yaitu pikiran mereka. Harapan, imajinasi, dan mimpi-mimpi para tawanan itu bergantung sepenuhnya pada diri mereka sendiri, terlepas dari keadaan penuh penderitaan yang mereka alami. Kemampuan batin inilah kebebasan sejati manusia.
banyak tawanan mampu menghadapi kelaparan. Frankl mengamati, jika kelaparan itu memiliki makna dan tujuan. Pelajaran yang didapat Frankl dari fakta eksistensial ini, yaitu persepsi kita atas peristiwa-peristiwa dalam hidup. Bagaimana kita menyikapi mereka, sama atau bahkan lebih penting ketimbang peristiwa itu sendiri. Nasib adalah apa yang menimpa kita tanpa bisa kita kendalikan, tanda petik. Namun masing-masing kita bertanggung jawab atas cara bagaimana menempatkan peristiwa yang kita alami dengan cara yang lebih bermakna. Frankl memegang pandangan tentang pentingnya memberi makna ini bahkan sebelum mengalami kekejian kamp konsentrasi, meskipun pengalamannya sebagai tawanan kemudian makin memperdalam keyakinannya itu. Ketika dia ditangkap dan dideportasi pada 1941, dia menjahit manuskrip buku yang mengungkapkan pandangannya ini di lipatan jaketnya. Dia berharap suatu hari dapat menerbitkan buku itu, meskipun pada akhirnya dia harus menyerahkan jaket itu dan naskah yang ingin diterbitkannya kepada tentara Nazi pada hari pertamanya sebagai tawanan. Dan keinginannya yang kuat untuk suatu hari dapat menerbitkan buku itulah juga kerinduannya bertemu kembali dengan orang-orang yang dia cintai, memberikannya tujuan yang membuat Frankl mampu bertahan. Setelah perang dan dengan pandangan optimis akan kehidupan yang masih melekat padanya, meski berhadapan dengan kebrutalan kamp kematian, Frankl dalam kuliahnya di buku ini mengajak kita untuk berjuang menuju kemanusiaan yang baru, bahkan di hadapan kehilangan, patah hati, dan kekecewaan yang kita alami. Apapun yang masih manusiawi, kilahnya masih layak dipertahankan. Frankl ingat bertanya kepada para mahasiswanya, apa kiranya yang menjadi makna dan tujuan hidup sang dosen. Seorang mahasiswa menjawabnya dengan sangat tepat, yaitu menolong orang lain menemukan makna hidupnya. Frankl mengakhiri kuliah dan bukunya ini dengan mengatakan bahwa keseluruhan makna dan tujuan hidupnya adalah memastikan bahwa kita semua dapat mengatakan ya pada kehidupan, terlepas apapun yang kita alami. Daniel Goleman, Boston, musim dingin 2020.